Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo teman-teman GPPI Sejahtera dan selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat selalu teman-teman. Minggu kali ini aku mendapatkan tugas teman-teman untuk membawakan sharing. Dan sebelum kita memulai sharing ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa telah kami terima Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sampai detik ini kami masih bisa merasakan nafas yang begitu segar dan gratis di luar sana. Buat teman-teman kami di luar sana yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, kiranya sembuhkan, angkat penyakitnya ya Bapa. Biarkan dia merasakan anugerah-Mu yang begitu besar, bahwa setiap orang layak di mata Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan pada pagi ini kami ingin mendengarkan sharing dan firman dari Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Bapa dapat menjadi rema buat kami semua, untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi esok dan bisa menjadi luar biasa di mata orang lain ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, bukan nama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke teman-teman, jadi pagi ini atau tepatnya minggu ini aku mendapatkan tugas untuk sharing buat teman-teman kita semua. Temanya mungkin bulan ini kali ya, bulan ini adalah tentang harapan atau pengharapan. Bahasa Inggrisnya hope ya. Jadi
kita akan coba bawakan atau kita coba akan bongkar apa sih sebenarnya pengharapan itu, dan dari perspektif aku, apa yang bisa aku berikan juga ke teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya teman-teman kita coba buka dulu di KBBI. Aku udah sampai buka KBBI teman-teman, apa arti dari harapan. Jadi di depan ini aku ada laptop, aku akan bacakan arti harapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harapan itu artinya ada dua, satu kata kerja dan satu lagi kata benda ya. Yang kata kerjanya itu adalah mohon, minta, hendaklah. Bisa juga sabar menunggu, tenang, jangan gelisah. Dan dari kata bendanya itu adalah keinginan supaya sesuatu terjadi gitu. Dan ya, kata harapan atau pengharapan biasanya nggak jauh dari keadaan seseorang yang sedang mengalami sesuatu. Biasanya sedang gelisah, takut, atau bisa juga sedang depresi mungkin ya teman-teman. Ada juga yang sedang sakit hati dan lain sebagainya. Biasanya juga harap ini biasa kita ucapkan ya, semoga gitu kan, semoga kamu lebih baik. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga minggu depan lebih baik gitu kan. Dan setiap tahun baru bahkan semua orang di dunia ini mungkin punya harapan yang sama, yaitu semoga tahun depan lebih baik gitu kan. Tapi faktanya teman-teman bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa harapan itu tidak tidak harus berjalan seperti yang kita inginkan. Semua orang berharap tahun 2020 kemarin akan lebih baik gitu kan, tapi faktanya terjadi pandemi dan itu tidak kita inginkan kan. Tentunya banyak orang yang terkena dampaknya gitu. Nah, itu kan harapan dari segi besarnya. Nah, kalau dari segi pribadi kita masing-masing, aku ada baca sebuah artikel disebutkan bahwa semua manusia itu punya pengharapan. Semua manusia itu punya harapan, baik kecil maupun tidak. Manusia yang tidak memiliki harapan biasanya berakhir tragis, ya, kebanyakan bunuh diri. Jadi, kalau orang udah sampai bunuh diri, biasanya karena tidak ada pengharapan. Tidak ada harapan, gitu kan. Dia bertanya, buat apa lagi aku hidup? Artinya dia udah lost, gitu kan. Tapi kalau mereka yang masih bertahan, hidup, dan mungkin mengucapkan, udahlah aku capek hidup, tapi dia masih bertahan hidup nih. Nah, sebenarnya dalam hati kecilnya, dia punya harapan, teman-teman. Yang dia mungkin tertutup dari rasa takut, cemas, dan lain-lain. Sedikit cerita lucu, teman-teman. Jadi, aku potong rambut sekitar hari Senin minggu lalu. Dari video ini diupload berarti aneh nih. Sekarang rambut aku aneh banget, teman-teman kan. Kayak nggak rata, terus ya jelek lah gitu kan. Terus pas aku potong rambut di Mangwangnya, dia kayak langsung potong aja, ngiung-ngiung gitu kan, pakai alat mesinnya. Terus nggak tahu kenapa kayaknya ada bagian yang kependekan gitu. Dan akhirnya jadi jelek kan. Harapan aku adalah pada saat potong rambut, pas bawakan renungan biar kelihatan keren gitu. Tapi kan harapan aku nggak berjalan sesuai dengan yang terjadi. Ternyata seperti itu. Nah, itulah ya teman-teman ya, berkaitan dengan tema ini, harapan yang tadinya aku udah utarakan gitu, dan ternyata nggak terjadi. Faktornya banyak gitu kan. Dan sempat marah, sempat kesal, kayak aduh ini jelek banget. Gimana sih orangnya nggak bener gitu kan. Ngapain sih masih kerja potong rambut sampai gitu kan. Tapi itu hanya kemarahan sesaat teman-teman. Tuhan mau ingatkan kalau ini kamu mau bawa tema pengharapan nih, dikasih contoh kasusnya gitu kan. Nah, jadi ya itu manusia, kita lah ya, aku lah biasanya, itu biasanya nggak siap dengan apa yang akan terjadi ketika tidak sesuai dengan apa yang terjadi nantinya. Yang kita harapkan, misal kita berharap lulus, atau kita berharap dapat sesuatu nantinya, atau kita berharap bisnis kita sukses atau jalan di bulan depan kayak gitu. Dan ternyata kalau itu nggak terjadi, padahal kita udah mengusahakannya, terus kita mau ngapain gitu. Worst case-nya teman-teman juga harus pikirin, kalau teman-teman lagi ada di satu kondisi, katakanlah mau masuk kuliah, katakanlah mau masuk SMA atau apapun,
Terus teman-teman udah belajar, udah segala macam dilakukan dan ternyata nggak masuk gitu ya. Ternyata tujuan teman-teman semua menolak gitu. Kamu nggak bisa masuk karena nilai kamu mungkin rendah atau segala macam. Secara tidak gimana ya, secara otomatis kita pasti gelisah, yang pasti kecewa, yang pasti kita marah, yang pasti kita takut, seakan-akan kalau nggak di situ kita ya mau kemana gitu kan. Padahal kalau kita jalanin dengan lapang dada ya, semuanya sebenarnya Tuhan itu adalah pembuat rencana yang sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman. Di kita sakit, kenapa? Simpelnya deh, kenapa kita bisa marah ke orang lain gitu ya. Kenapa kita kadang marah ke teman kita? Kenapa kita marah ke adik kita? Kenapa kita marah ke orang-orang di sekitar kita? Pernah nggak teman-teman bertanya, kok aku marah ya ke dia? Tapi kalau menurut aku teman-teman, kenapa kita marah sama orang? Karena orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya, orang itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya kita marah. Nah, artinya dampak dari ketika kita berharap dan harapan itu tidak sesuai, kita marah. Setelah itu marah, bisa jadi kecewa berkepanjangan, akhirnya muncullah depresi dan lain-lain. Kita kan nggak mau kayak gitu. Nah, jadi sekarang titik beratnya adalah gimana caranya nih supaya ketika kita berharap, supaya kita ketika harapan itu tidak sesuai, kita bisa menanganinya gitu. Makanya ada disebutkan di Alkitab itu, taruhlah harapanmu kepada Tuhan Yesus, jangan berharap kepada manusia, katanya kan, kata Paulus seperti itu. Berharaplah sama Tuhan Yesus karena Dia yang pasti, ya kan? Dia yang pasti. Pertanyaannya, kalau kita berharap gini, kalau kita berharap untuk selamat, ya kan, pastilah ke Tuhan Yesus karena udah pasti ya tertulis di Alkitab dan dijamin kita akan masuk bersama-sama ke kerajaan surga. Tapi untuk kejadian atau kegiatan yang kita lakukan di bumi, ada kalanya kita berharap dengan orang lain. Pada saat kapan? Mungkin pada saat kerja, mungkin pada saat bisnis, kita punya teman, ya kita berharap sama dia juga kan. Kita menaruh sedikit harapan, ya nggak semua gitu ya. Sedikit harapan ya, semoga orang ini mengerjakan pekerjaannya supaya semua kerjaan kita lancar. Tapi banyak sekali terjadi, dia tidak melakukan sesuatu, kita marah, dan akhirnya ya udah gitu, kecewa. Maksudnya mungkin Tuhan mau menguji gitu ya, mau mencoba apakah kita cocok untuk naik kelas gitu. Kalau masalah gitu aja kita tetap marah ya gimana gitu kan. Nah, balik ke pengharapan. Kenapa manusia harus punya harapan? Kenapa manusia harus berharap dan kepada siapa? Sebelum masuk ke sana, aku pernah memikirkan hal kayak gini teman-teman. Kenapa ya manusia itu diciptakan? Kenapa ya manusia itu ada? Kenapa ya aku ada? Gitu. Mungkin agak ekstrim gitu ya. Karena itu sama dengan mempertanyakan, ya Tuhan ngapain nyiptain manusia gitu. Kadang kayak gitu. Aku belum menemukan jawaban mutlak karena jawaban ini setiap orang berbeda-beda, teman-teman, gimana pendekatan dia dengan Tuhan Yesus pastinya. Tapi kalau aku pribadi, semua orang di dunia itu punya tujuan untuk diciptakan, baik itu kelihatan ataupun tidak kelihatan. Semua orang di dunia ini punya tugasnya masing-masing. Semua tokoh Alkitab yang namanya disebutkan ada tugasnya. Semua mereka itu pada saat perjanjian lama mungkin atau pada saat perjanjian baru sebelum Yesus mati di kayu salib, semua tokoh-tokoh ini memiliki arah pada saat untuk mensukseskan bahasanya mensukseskan kebangkitan Yesus. Jadi dalam Abraham juga udah disebutkan bahwa akan ada lahir seorang anak manusia gitu kan. Jadi semua ini memang bertujuan untuk kenaikan Yesus Kristus. Loh, buat apa? Pertanyaannya gitu. Karena kenaikan Yesus itu menandakan bahwa
manusia itu punya kesempatan untuk hidup kekal. Jadi semua kita di dunia ini tujuannya ya untuk memperoleh hidup kekal. Nah, setelah Yesus mati, kita juga masih punya harapan, teman-teman. Yaitu dengan diturunkannya Roh Kudus, jadi bukan pengganti Yesus, tapi itu juga sosok Tuhan, ya Tuhan yang bisa kita rasakan gitu. Salah satunya adalah damai sejahtera, teman-teman. Orang yang ketika dia berharap, ketika dia cemas, ketika seorang ibu menunggu anaknya nggak pulang-pulang, dan sebaliknya seorang anak menunggu ayahnya nggak pulang-pulang sampai larut malam, sampai berhari-hari. Satu yang di hati mereka nggak ngerasa damai sejahtera. Mereka takut, wajar takut, manusia pasti takut. Terus orang-orang juga biasanya kalah, teman-teman, dengan rasa takut itu sendiri. Gitu ya. Jadi manusia itu lemah di feeling ketakutan itu. Makanya adanya Roh Kudus untuk ngebantu kita menguatkan lagi harapan kita, bahwa harapan itu ada. Harapan untuk apa? Untuk hidup kekal. Gimana cara hidup kekal? Banyak banget tuh ya. Gimana cara hidup kekal ya? Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, katanya. Benar, benar. Tidak salah harus melakukan perintah Tuhan. Tapi lebih alangkah baiknya lagi kalau teman-teman dekat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, diskusi, kerja sama kayak kita sama temen, terus kita diskusikan apa yang mau kita kerjakan. Karena Yesus mau ikut campur ke dalam urusan teman-teman semua. Teman-teman nggak diperintah kayak kamu bikin ini, kamu bikin itu, jadikan ini, antar ini ke sana. Enggak, Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Tuhan Yesus itu ngajak loh, dia nunggu loh, kayak, yuk kamu harapannya apa? Ayo kita diskusikan, teman-teman juga boleh diskusikan, aku tahun depan mau A, mau B, mau C, mau D. Tapi teman-teman juga harus punya list worst case-nya. Jadi ketika teman-teman berharap, teman-teman juga harus tahu kalau ini nggak terjadi, kalau ini bahkan lebih parah dari yang teman-teman harapkan, teman-teman harus apa gitu. Nah, Tuhan Yesus punya jawabannya. Itu masing-masing ke teman-teman semuanya pasti ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri punya harapan, teman-teman. Jadi pada saat di Taman Getsemani, ini ada ayatnya, itu di ayat di Matius, teman-teman ya. Di Matius ada, salah satunya di Matius, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang kayak gini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin." Nah, ini adalah kata-kata harapan, teman-teman, mengacu pada KBBI yang tadi ya. Jikalau sekiranya mungkin, kalau bisa, ya Tuhan semoga kalau bisa gitu ya, biarlah cawan ini berlalu, katanya gitu. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, worst case-nya dia tahu, tapi kalau ternyata ini adalah kehendakmu ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya, nggak jadi, ya udah biarlah Tuhan yang berkehendak gitu. Nah, aku juga punya sedikit kisah, teman-teman, tentang perjalanan aku, lebih tepatnya pendidikan. Dulu adalah lulus SMA. Jadi SMA itu aku nggak pernah belajar, teman-teman. Nggak pernah belajar. Tapi cara belajar manusia itu beda-beda ya. Kalau cara belajar aku pada saat di kelas, benar-benar kusuk gitu, kayak orang berdoa gitu. Jadi apa yang guru sampaikan ya udah masuk. Tapi nggak pernah diulang. Tapi pas ujian baru buka buku sedikit, langsung keinget lagi gitu lah ya. Jadi bodo amat sama nilai. Kelas 1 masih juara 2. Kelas 2, wah udah mulai turun kan. Udah dulu ada namanya kelas unggulan ya. Kalau di kita sebutnya kelas unggulan. Kelas 2 nggak juara, teman-teman. Udah mulai nurun nih. Kelas 3 dong, juara 30-an dari 40-an siswa. Berarti 80% di bawah gitu kan. Nah, tapi kenapa gitu ya? Kenapa? Karena pada saat itu aku ngerasa, kelas 1 pas aku pintar, aku jadi orang yang pelit, gitu kan. Salah juga. Aku akhirnya, ya udah bodo amat gitu ya. Ketika belajar, ya aku belajar, ngerjain tugas, walaupun di sekolah, sengaja datang pagi ngerjain tugas, terus bagi jawabannya ke teman-teman. Akhirnya ada orang-orang yang ambisius yang mau nyari juara, ya mereka juara gitu kan.
Sampai satu titik di mana ada yang namanya SNMPTN, jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Aku pilih ITB. Dengan PD-nya aku tulis ITB gitu kan, STI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, itu paling tinggi teman-teman, se-Indonesia peminatnya, tulis. Terus aku belajar dari situ. Aku masuk ke intensif GO. Wah, keren tuh ya, berapa juta tuh per bulan. Belajar-belajar di Jakarta itu bahkan. Belajar-belajar segala macam. Tibalah ujiannya di Medan. Di Medan ujian aku jalanin 3 hari. Ya udah gitu kan, terus akhirnya nggak masuk teman-teman. Jalur undangan nggak masuk, SBM-nya nggak masuk. Stres lah pada saat itu. Kok nggak masuk? Gitu ya. Yang aku lupa adalah aku udah melakukan semua yang aku bisa. Tapi aku kecewa, kok nggak bisa, kok nggak masuk, gitu kan. Sedih. Akhirnya ke Bandung, pilih kampus swasta, belajar satu semester pertama merasa bahwa masih merasa sedih, gitu ya. Nah, setelah masuk 1 tahun, baru PD, teman-teman. Jadi prosesnya lama banget. PD-nya gimana? PD-nya gini. Akhirnya aku dengar bahwa di ITB itu tugasnya luar biasa. Harus belajar. Harus begadang, kalau nggak begadang nggak selesai tugas, nggak lulus. Mengingat cara kerja aku yang kayak di SMA kemarin yang males banget belajar, jadi pengennya belajar pas lihat guru aja gitu kan. Nah, bersyukur akhirnya, iya ya kalau aku masuk ITB tadinya aku yang kesusahan, nggak lulus-lulus. Toh pada saat lulus pun kita semua belajar lagi dari nol untuk kerja dan lain-lain. Dan akhirnya mulai kebuka di situ teman-teman bahwa selama ini kita itu atau aku tepatnya lebih mementingkan ego kita sendiri. Nah, jadi intinya kalahkan ego kalian semua. Jadi egois kita itu dihilangin. Susah teman-teman, sangat susah. Itu sampai kita berdebat dengan orang, sampai ditegur, sampai sakit hati, kita ngalamin sesuatu yang ngebikin kita down juga, dan kita harus terima. Kalau kita nggak terima, kita akan ngelawan, bahasa kerennya denial. Nah, aku pernah dikatain orang denial, teman-teman. Jadi, ketika diskusi, aku selalu denial, selalu kayak, enggak, gini. Enggak kayak gitu, gini. Nah, itu adalah bahasa orang denial. Kalau orang udah denial, itu biasanya dijauhi sama orang. Kenapa? Karena dia mau menang sendiri, egonya yang dimajuin. Dan kalau orang begitu biasanya nggak mau nerima masukan. Jadi dari situ aku udah mulai kurangin nih. Nggak denial, jadi kalau ngobrol, iya terima dulu semuanya. Kalau teman-teman semua jawab iya atau enggak pun nggak berpengaruh juga kan gitu. Jadi ya udah terima aja. Jadi itu dia masalah harapan teman-teman ya. Jadi pengharapan, tepatnya kita menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi ingat kita hidup di dunia, kita masih punya banyak kegiatan di sini, banyak orang-orang yang di sekeliling kita yang kita juga berharap dengan dia, dan ini yang paling berat teman-teman menurut aku pribadi. Orang lain menaruh harapan kepada kita, gitu teman-teman ya. Jadi seakan-akan nih harapan orang itu harus terwujud di kita. Misal, paling banyak itu kasusnya adalah orang tua dengan anak. Orang tuanya berharap anaknya, misal banyak ya, saya harap semoga lah ya, gitu ya. Biasanya orang tua gitu ngomongnya kan, agak-agak bijak gitu kan. Ayah pengen kamu itu jadi orang yang kaya gitu ya, atau jadi dokter lulus segala macam bla bla bla. Dalam hati kecil si anak, dia tahu kalau aku nggak bisa kayak gitu untuk sekarang. Mungkin dia bisa, tapi ketika dikasihkan harapan itu, dia langsung terbebani teman-teman. Jadi treatmentnya salah gitu. Nah akhirnya si anak itu harus menanggung harapan orang tuanya gitu kan. Yang dimana akhirnya mungkin dia akan capek sendiri dan segala macam. Banyaklah di sinetron-sinetron juga banyak ya yang cerita kayak gitu. Tapi the point is bahwa harapan itu kita harus berharap kepada
Tuhan ya yang pastinya. Kita juga bisa berharap kepada orang lain, tapi ingat jangan sampai memaksakan dan ingat juga ada konsekuensinya. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya pasti ya antara either kita yang sakit hati gitu ya, atau orang lain yang menaruh harapan ke kita, dia jadi sakit hati. Tapi lagi-lagi teman-teman, diskusikan kembali dengan Tuhan. Karena kalian semua punya akses, kalian semua punya handphone, harus diisi kuota, tapi kalau ke Tuhan gak harus isi kuota. Kalian tinggal duduk, diam, ngobrol, jangan sungkan, jangan seolah-olah Tuhan itu kalian anggap sebagai sosok yang sangat-sangat maha suci, sehingga menimbulkan, maksudnya maha suci dalam tanda kutip, menimbulkan gap teman-teman. Karena gini deh, ketika kita berbicara nih sama orang yang kita tahu orang itu katakanlah presiden gitu, kita mau ngomong sama Bapak Presiden, itu kita akan menarik diri teman-teman bahwa aduh, aku gimana ya kalau mau ngomong gini nggak enak, takut salah segala macam, nggak pantas gimana. Nah itu kan gap, jadi itu kayak ada tembok. Nah buatlah Tuhan itu sebagai sahabat kalian, lebih dekat daripada sahabat kalian, bahkan lebih dekat dari orang tua kalian, dekat banget sehingga pada saat kalian ngobrol gitu kan, kayak Tuhan aku punya masalah nih kayak gini gimana ya gitu. Dan jadi dan ya Tuhan pasti akan menjawab. Dari mana dia jawabnya? Dari kejadian-kejadian yang timbul, sama kayak aku potong rambut teman-teman ya, kejadiannya dikasih gitu, kasusnya dikasih nih gitu kan. Kalau kita nggak sadar ya udah kita tetap marah tuh, nih orang kayak gini banget, gini, padahal itu Tuhan sendiri yang mau ajarkan kita kalau berharap itu ada konsekuensinya. Dan kalau udah terjadi nih, misal aku potong rambut nih jelek, terus udah terjadi, terus aku mau apa? Mau marah? Emang bisa balik? Enggak kan? Ya udah gitu. Toh Tuhan yang menumbuhkan rambut setiap manusia gitu kan. Tuhan bisa, tubuh kita ini udah di set kayak gitu. Jadi ya udah tunggu panjang lagi aja, potong lagi. Kenapa susah gitu kan? Jadi ada kondisi-kondisi di mana yang teman-teman gak harus pikirkan terlalu jauh. Karena harus balik lagi ya, tapi ingat ya harus balik lagi apakah bagian kita semua udah dikerjakan gitu kan. Kayak misal aku berharapnya tugas aku beres nih gitu kan, tapi nggak kita kerjain gitu, bahkan nggak kita cari, bahkan nggak kita sentuh PR kita. Jadi ya gimana mau selesai gitu kan. Jadi harus balik lagi, kerja samalah, Tuhan melakukan bagian dia gitu kan. Kayak kalian kerja dengan tim aja gitu, kalian lakukan bagian kalian, ya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan gitu kan. Ya sudah gitu. Nih aku punya satu cerita menarik teman-teman di akhir nih ya, udah terakhir, adalah kayak gini. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan manusia secara umum? Kalau secara personal beda-beda gitu ya, ada yang menjadi panggilannya di penginjil, ada yang dia kerja di perusahaan akhirnya membantu orang, berkeluarga, ya berkeluarga juga salah satu perintah Tuhan. Tapi ada yang lebih menarik lagi teman-teman. Tujuan manusia secara umum. Kalau dibilang untuk sukses, ya tapi kan nggak semua orang bisa sukses dalam arti kaya ya. Aku punya teori dan aku punya prinsip bahwa dunia ini harus seimbang teman-teman. Ada yang jahat, ada yang baik. Itulah kenapa Tuhan biarkan padi tumbuh, atau gandum ya, tumbuh dengan lalang atau ilalang gitu kan. Dibiarin membesar bareng-bareng, nggak dipisahkan dulu, dipisahkannya nanti. Nah, itu dari situ kita tahu bahwa dunia ini harus balance, dunia ini harus seimbang. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau semuanya baik, ya berarti nggak ada yang baik gitu kan. Jadi intinya harus seimbang. Manusia itu buat apa ada gitu kan? Kalau kaya ya nggak bisa semua kaya. Mungkin teman kita semua pernah ngeliat gitu, ada orang yang sangat-sangat rajin, taat dengan Tuhan, tapi dia nggak kaya gitu. Tapi hidup-hidup aja gitu kan, makan ya makan gitu. Terus kalau misalnya tujuan hidup kita adalah menjadi penginjil loh,
Kalau semuanya ternyata jadi penginjil gimana dong? Kan nggak bisa juga. Terus kalau misal tujuan hidup kita adalah untuk bisa membahagiakan orang tua, at the end of the day, orang tua dan bahkan kita juga akan meninggal. Nah, ketika mereka meninggal, terus tujuan kita selesai dong. Kalau tujuan kita selesai, kita nggak punya tujuan dong. Gitu kan? Kalau kata SpongeBob tuh, dia bilang kayak gini ke Squidward. Dia bilang kayak gini, kalau semua keinginan kamu terwujud, gitu ya, kalau semua keinginan kita terwujud, nanti kamu nggak punya keinginan lagi. Itu kata SpongeBob, teman-teman. Jadi, sebenarnya apa tujuan kita di dunia ini? Menurut versi aku, teman-teman ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk bisa merasakan damai sejahtera. Karena itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang, damai sejahtera bagi kamu semuanya, dia bilang kayak gitu. Itu adalah kata-kata, atau kalau aku sebut itu adalah warisan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Karena pada intinya semua, kalau kita tidak merasakan damai sejahtera, dunia ini tidak bisa kita jalani dengan baik, teman-teman. Yuk kita ambil contoh kasus. Kalian kaya, tapi kalian nggak damai. Banyak kan orang kaya nggak bisa tidur, gitu kan? Jadi dia selalu mikir, gelisah, dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa juga, gitu kan? Terus kalau misalnya kalian punya aset di mana-mana atau kalian terkenal banget, kalau kalian nggak punya hati yang damai sejahtera, teman-teman, kalian akan jadi ngerasa tertekan gitu. Dan bahkan kalau kalian punya segalanya di dunia ini, kalau kalian nggak punya damai sejahtera, no, siapa yang mau kayak gitu? Kalau aku pribadi nggak mau. Tapi orang yang merasakan damai sejahtera, mau dia di posisi apapun, mau dia di posisi bawah, mau di tengah, di atas, ya dia akan tetap happy, teman-teman. Dia cuma bisa makan sekali sehari, ya udah gitu. Kalau dia damai sejahtera, ya udah damai aja gitu kan. Dan menurut aku itu adalah tujuan dari kita semua untuk bisa merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada pada Tuhan Yesus. Damai sejahtera hanya ada jika Roh Kudus berada di hati kita semua. Salah satu cara agar kita bisa hidup damai sejahtera adalah menjadi dibutuhkan oleh orang lain, teman-teman. Bukankah kita sering melihat orang yang sudah kaya raya minta ampun tapi dia masih kerja? Bukankah kita melihat banyak sekali orang yang udah kaya sekalipun kadang suka mau narik ojek online untuk bisa ngobrol dengan orang lain, untuk bisa merasa dibutuhkan? Jadi kalau teman-teman hidupnya punya segalanya dan tidak dibutuhkan oleh orang lain, kalian gak akan merasakan damai sejahtera, teman-teman. Itu sama kayak kalian punya semuanya, kalian bisa makan apa aja, bisa beli apa aja, tapi hidup di tengah pulau dan sendiri. Nggak dibutuhkan, nggak dilihat, dan bahkan tidak digubris sekalipun. Jadi itulah, dari aku sih, yuk hidup untuk bisa berguna buat orang lain, teman-teman. Sekecil apapun. Teman-teman bisa berguna dengan cara paling tidak menjadi beban aja, itu sudah sangat berguna mungkin. Dan kalau mau lebih lagi ya kalian bisa jadi berguna menurut versi kalian masing-masing. Cara aku tidak bisa dipakai ke cara teman-teman kalian semua karena kita punya sifat dan karakter yang berbeda. Jadi cari tahu, teman-teman, silahkan dibaca Alkitabnya. Kalau tidak sempat membaca, ini biasanya alasan orang-orang malas membaca, tulisannya kecil semua, terus kalau ngelihat HP matanya sering sakit, terus kalau ngebaca sedikit ngantuk. Nah, ada alternatif lain, kalian tinggal buka Spotify, kalian ketik Alkitab Suara, kalian bisa dengarkan Alkitab Suara di sana. Dan kalian bisa dengarkan sambil di jalan, sambil olahraga, ya kan? Karena menurut aku mendengarkan Alkitab sama dengan mendengarkan firman Tuhan, intinya adalah bukan bagaimana cara kalian mendengarkan atau membaca Alkitab, tetapi bagaimana kalian mengetahui apa tujuan Tuhan buat kalian semuanya. Dan itu aja, teman-teman, dari sharing dari aku. Semoga berguna, semoga ada yang bisa kalian ambil.
Pesan dari aku, tetap jadi buah-buah roh karena Tuhan menginginkan ranting-rantingnya itu menghasilkan buah dan tidak dibakar. Mulai dari hal yang paling sederhana yang bahkan anak kecil pun bisa lakukan. Silahkan dimulai, selalu tingkatkan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan inilah renungan buat minggu ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, apa yang sudah kami sampaikan, biarlah kami bisa belajar Tuhan untuk menjadi orang yang punya pengharapan kepada Engkau dan juga orang yang tidak takut berharap, karena kami tahu apa konsekuensinya dan kami yakin bahwa Tuhan bisa atau turut ikut campur dengan urusan kami. Tuhan nggak memerintah kami, tapi Tuhan ikut melaksanakan apa yang akan kami lakukan. Kita bisa berdiskusi bareng dan kita bisa mengerjakan apa tujuan yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami tuju ya Bapa. Ya Tuhan, buat teman-teman di luar sana yang masih belum tahu apa tujuannya, biarlah Tuhan dekatkan dengan cara apapun Tuhan, biar mereka bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Pakailah kehidupannya ya Bapa, karena orang yang paling beruntung adalah orang yang hidupnya berguna karena Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Ya Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, hapus penyakit yang sedang diderita oleh teman-teman kami di luar sana. Biarlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.